sendirian ya. Di sini aku temenin sama Oke. Gaya nunjuk baru. udah jempol sama jari-jari tuh udah mulai nggak bekerja. Oke, Sekarang oke. Oke. sama Abel Cantika. Wow, ini cocok sama namanya Cantika. Aku juga Cantika. Cantika. Oke, Abel ini katanya adalah beauty vlogger. Ya. Ya, YouTuber ya. Viewersnya banyak, subscribernya Ah, banyak. nggak sebanyak Ria Ricis lah. Iya. Bro. Enggak sih, aku nggak pancing ke situ sih sebenarnya. Oke, sekarang kan kita mau membahas soal ini beauty fact. Oke. Wah, beauty vlogger, Vlogger. beauty and the beast. And the Beast. Gak berani bilang Beast. Enggak lah, kita kan perempuan cantik. Oh iya, gitu. benar. Kalau yang beast itu adalah Metro Mini. Metro Beast. Mini Beast. Bisa. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Ricis punya pertanyaan ini penting banget nih. Abel apa kabar? Baik. Basa-basi dulu ya. Itu penting. Oke, Abel, menurut Abel nih makanan yang selama ini Abel konsumsi itu berpengaruh nggak sih terhadap kecantikan Abel? Berpengaruh banget. Iya, karena aku ngejaga makan aku, maksudnya walaupun aku sering aku nggak sehat-sehat banget sih makanannya, cuman aku harus tetap makan buah-buahan sama sayur-sayuran. Karena buah-buahan, sayur-sayuran tuh menurut aku ngebuat kulit aku jadi lebih lembab, terus lebih glowing juga, yang dimana ya makin cantik kan kalau kayak gitu. Glowing tuh kayak slime ya. Itu glowing banget. Itu slimy banget, bukan yang slimy kan? Tapi bener sih, buah, sayur ya berpengaruh terhadap kecantikan Iya. kita. Apalagi kita perempuan tuh penting banget. Banget. Kalau cewek ini kan biasanya ada bulanan. Ya, PMS. PMS. Biasanya kalau kita lagi PMS, kulit itu berubah menjadi kusam banget. Tahu Kusam, jerawatan. Tahu kusam? Tahu. Anaknya Pak Jokowi. Langsung ya. Agak jauh loh, Cis. Katanya agak dekat. Oke, itu gimana tuh caranya? Kan kita kan lagi dapat terus kusam, terus kita harus ngapain gitu loh. Nah, aku biasanya kalau misalkan udah tanda-tandanya nih, apalagi pas PMS, aku lebih banyak mengkonsumsi air putih. Air putih, Iya. yes. Jadi itu biar kulit aku nggak kusam juga dan lebih lembab gitu. Jadi banyak-banyak minum air putih. Yes. Ya, kalau Ricis minum air hujan. Minum hujan. Ada apa bocor tuh. Iya, kayak gini. Ember gak kerja. Luar biasa banget sih. Multi talenta ya. Aku selain bisa jadi selebgram, aku jadi host, aku jadi ember juga. Oh, gitu, Jadi oke. kalau rumahnya Abel banjir, Bisa pakai Ricis? jangan. Oh, enggak ya. Udah gak sih punya saya. Tenang, pergi piknik atau periksa dokter Ya. Jangan panik, jangan khawatir. Oke. Tapi gimana sih Bel caranya supaya kita mencegah kulit kusam? Oke. Selain dari asupan, nah penting juga dari luar tuh ngejaganya. Kayak misalkan pakai pelembab yang harus cocok dengan jenis kulit kita. Misalkan kulit kita kan macam-macam tuh, ada yang kombinasi, kering, atau ada juga yang berminyak. Jadi harus sesuai dengan kulit kita. Terus ngebersihin muka tuh penting banget. Cari produk yang cocok juga dengan jenis kulit kita gitu. Exactly. Yes. Untuk makanan ada nggak yang harus kita hindari gitu? Selain mantan ya dihindari. Iya. Makanan juga. Sebenarnya kayak bukan dihindari sih, kalau aku lebih bilangnya sih dikurangi sih, maksudnya jangan terlalu banyak, misalkan kayak makanan gorengan kayak gitu-gitu, yang fast food gitu. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah, makan makanan tradisional. Gitu. Oke, kalau misalnya kulit kita kusam, Heeh. padahal kita nggak lagi PMS atau kita nggak lagi bad mood, kita nggak lagi capek gitu, Heeh. tapi kulit kita tuh kusam, itu apa yang salah ya Bel? Biasanya kalau yang dari aku sendiri sih, pengalaman pertama dari makanan, itu pasti makanan lagi. Terus kedua itu kadang kalau misalkan aku tuh agak, kalau misalkan kulit aku tuh bisa kusam kalau misalkan mood aku lagi down gitu loh. Jadi ketika kita nggak happy gitu, terus tiba-tiba aja ya udah kayak kusam aja kelihatannya. Karena mamaku kayak bisa notice, kamu lagi kenapa kak? Kenapa kok muka kamu kusam gitu? Jadi kelihatan. Mungkin ada beberapa orang yang ngaruh juga dengan mood, dan terus udah gitu nggak jadi glowing lagi mukanya, nggak jadi kusam gitu. Tapi memang segitu kelihatannya ya? Iya. Oke. Jadi kita harus happy. Oh iya memang, happy itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Benar banget. Kalau pikiran kita positif, kita Ya. happy, kita cantik, Nah, seperti Ricis. Walaupun bukan beauty vlogger, tapi kata orang aku beauty. beauty kan memang. Kata orang tua. Banyak yang bilang kok. Ya, banyak yang bilang, terutama orang-orang yang tidak ada. Cisa. Kan aku, tapi aku Enggak cantik, aku cantik kan? kok. Cantik. Cantik kamera cantik kan? Ricis kan? Cantik. Komen di bawah yang setuju kita cantik. Tapi kalau misalnya kulit Ricis deh misalnya nih, udah terlanjur kusam. Ya. Aku harus ngapain ya Bel?
Kalau udah terlanjur kusam berarti kita balik lagi. Enggak beda jauh. Kalau misalkan memang udah terlanjur kusam, aku biasanya cari produk yang memang untuk untuk mencerahkan kulit gitu. Bukan untuk mutihin ya, karena kan kebanyakan yang aku temuin produk yang kayak pemutih itu biasanya instan dan itu belum tentu baik buat kulit kita. Terus minum air putih itu penting banget. Iya benar, air putih itu penting banget. Iya. Sehari harus berapa gelas? 8? 7 apa 8 sih? 7 apa 8 gelas. Yang penting jangan segalon. Aku tuh sebenarnya jarang banget loh minum air putih. Kenapa? Karena aku nggak suka sebenarnya, tapi karena aku tahu air putih itu penting dan untuk kecantikan juga, jadi aku lagi rajin minum air putih. Manfaatnya banyak banget gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita lagi di daerah atau di tempat yang udaranya nggak cocok dengan kulit kita, itu kan buat kulit kita jadi gitu. Apa sih yang cocok buat kulit kita tuh, kita harus ngapain? Biasanya kalau misalnya di tempat dingin itu berarti kulit kita tuh rentan kayak kering, keriput, terus kadang muka aku juga suka kayak ngeletek-ngeletek pecah-pecah gitu. Jadi aku saranin harus pakai pelembab yang memang moisturizernya cukup tinggi gitu. Nah kalau misalkan di daerah-daerah yang panas, deket pantai, terus sering kena sinar matahari, jangan lupa pakai sunblock yang SPF-nya juga tinggi gitu untuk melindungi kulit kita, jadi kulit kita nggak rusak. Oke, kita udah membahas kulit, sekarang Ricis mau membahas apa tuh? Tuh ini loh yang lucu, ini loh yang keriting lucu loh. Rambut. Iya, coba lihat rambutnya. Aduh, cakep ya. Ricis juga dulu sebelum pakai kerudung rambutnya bagus. Oh iya. Ya kan sekarang udah ditutup. Iya. Jadi lebih anggun. Salah. Untuk rambut, Abel ini punya treatment khusus nggak sih? Misalnya Abel setiap minggu krimbat atau kalau misalnya ngecat harus apa gitu? Enggak. Aku tuh malah bukan tipe orang yang sering ke salon, ya. Jadi aku lebih suka kayak home treatment gitu. Jadi ngerawat sendiri. Misalkan misalkan 2 kali dalam seminggu, at least aku masker rambut di rumah. Rambut tuh pakai hair dryer. Iya. Kamu tahu blower kipas angin? Oh iya tahu. Aku bisa pakai. Terus pakai itu. Gini. Serius? Apa kipas aku sambil main handphone gitu? Gini. Iya, itu rusak gak sih rambutnya? Serius ini beneran? Karena aku gak punya hair dryer. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi itu nggak rusak kan? Enggak. Rusak kecuali dia Nyangkut, rusak. Nggak apa-apa sih kan, karena malah itu kan dari angin ini kan, angin kipas angin kan, bukan yang kayak angin hawa panas dari hair dryer. Dan itu literally aku begini. Oh serius? Nah kalau udah ekstrim sih Ricis. jadi kalau habis kering tuh rambut ada debu dari kipas angin. Nah itu mungkin bisa tuh, itu bisa berbahaya buat rambut. Susah. Aduh. Apa tuh? Sis, lihat yang bagus lagi. Apa? Jangan ya, tangan saya jangan sentuh tangan kamu, beda warna. Coba. Kukunya Abel bagus banget. Enggak. Tuh kalau ini habis kejepit. Ini kejepit sama habis ini nyoblos. Iya. Sama lagi. Kukunya Abel nih bagus sih, panjang. Kalau aku kukunya Abel, kalau menurut Abel nih kuku penting nggak sih untuk penampilan? Penting sih sebenarnya gitu, karena kan tanpa kita sadari orang kan pasti kan ngelihat kita, misalnya kita lagi kayak gini, kayak Ricis tadi kan langsung ngeliat aku kan kukunya gitu. Iya lagi. Iya, jadi penting sih. Awalnya aku nggak terlalu peduli dengan kuku, tapi sekarang peduli gitu. Cuman ya udah deh, masih. Tapi kuteks nggak? Jarang. Kuteks tuh rusak ya? Kalau misalkan keseringan pakai dan juga misalkan produk kuteknya nggak jelas, bisa. Makanya aku jarang banget pakai kutek. Gitu. Iya. Ini just bagus. Iya sih, tapi Enggak apa-apa. Kalau untuk ngerawat kuku supaya tetap lembab, kuku tuh kayak lembab gitu ya? Iya. Itu diapain Sof? Itu sebenarnya tuh ada kayak vitaminnya gitu, ada khusus vitamin kuku. Kuku ada vitaminnya juga? Ada. Wow. Ada di drugstore gitu, yang kayak di apotek kecantikan gitu, ada vitamin kukunya. Cuman sih kalau misalkan untuk kalau misalnya kita ngerawat yang lebih alami lagi, dari makanan lagi ujung-ujungnya. Penyebabnya apa sih? Kenapa? Kalau misalkan kukunya kering, rusak. Nah itu kalau yang dari aku sempat baca ternyata kalau misalkan kita lagi dalam keadaan tidak sehat, itu berpengaruh sama kuku gitu. Jadi kuku kita tuh bisa jadi kayak kasar, terus udah gitu kayak apa tuh? Hidung saya besar. Oh hidung saya besar. Maaf. Jadi ternyata ketika misalkan atau kita dietnya terlalu ketat, terus udah gitu jadi asupan makanan kita nggak cukup, terus udah gitu nggak sehat juga, itu ngaruh di kuku gitu. Aku juga baru tahu sih sebenarnya. Gitu.
Aku baru tahu juga sih. Iya. Jadi kalau misalkan Ricis lagi sakit sudah gitu kukunya kasar ya itu emang ngaruh gitu ke kuku. Oh gitu. Kira karena menurut aku ya kuku ya udah sih Ya udah beda sih, dari kulit karena kan dia beda. Iya. Ternyata ngaruh dari dalam tubuh kita ke kuku. Untuk mengatasi kuku kasar, menurut Amel ada nggak? Kan itu tadi kalau misalkan kuku kasar kan dari misalkan tubuh kita lagi nggak sehat Ya. ya kan. Terus dari gitu misalkan kita kurang asupan gizi-gizinya. Berarti untuk bikin kuku kita sehat lagi, makan yang benar gitu. Makan yang benar, terus dari gitu minum air putih lagi gitu. Banyak makan sayuran sama buah-buahan. Nah, tadi kan aku juga ngasih tahu kalau misalkan kulit itu bisa pakai moisturizer. Tapi aku juga punya tips yang lebih gampang dan lebih natural juga. Jadi untuk kulit itu bagus banget kalau misalkan kamu mengonsumsi alpukat. Nah, alpukat itu selain dimakan dan bagus untuk kulit, untuk melembabkan gitu ya, itu juga bisa kita pakai jadi masker di muka. Muka tuh jadi lebih lembab gitu. Bagus pokoknya buat muka. Buahnya langsung. Iya, dihancurin aja, di mash gitu. Terus udah gitu dipakein gitu. Informasi baru dan bagus sekali. Iya. Setelah ini mau dicoba. Siapa tahu harus sendiri. Nah, makanya bisa terus udah gitu misalkan timun biasanya kan bisa tuh dipakai buat mata. Biar matanya nggak kelihatan capek, biar lebih seger. Nah, selain itu juga yang penting adalah makan sayuran, makan buah-buahan, harus lengkap tuh ya gizi-gizi misalkan kayak karbohidratnya, proteinnya harus seimbang semuanya. Terus tidur yang cukup. Kadang kan kalau misalnya tidur nggak cukup, mata iya nggak sih? Kalau kita kan kayak ada puffy eyes yang matanya jadi gelap. Aku kurang tidur. Sama, aku juga suka kayak gitu dan aku ngerasa kayak kok kusam banget badannya, ya kan? Makanya kurang tidur, terus sama olahraga. Olahraga tuh penting. Kamu pernah gak sih kayak abis olahraga, terus gitu kan keringetan. Pernah gak sih kayak ngerasa tuh mukanya tuh jadi kayak lebih apa ya, lebih cerah gitu? Aku kalau misalnya habis olahraga biasanya capek. Salah nanya saya. Masa sih? Enggak. Habis olahraga biasanya keringetan. Dan mungkin kalau misalnya lebih cerah enggak kali ya, cuma kayak seger aja karena Seger. habis keringetan segar dan aku memang nggak pernah ngelap keringat abis olahraga sih. Emang kamu gitu ya? Aku biasanya sih tetap karena aku keringetnya banjir. Oh iya sih. Iya. Aku nggak pernah yang bener-bener pakai anduk yang gitu. Oh iya. Paling cuma gini doang terus udah selesai sendiri gitu. Iya, jadi kalau misalkan dengan gaya hidup sehat gitu jadi berpengaruh juga sama kulit kamu. Gitu. Sekarang Ricis punya challenge untuk Abel Cantika yang katanya dia adalah beauty vlogger. Challenge-nya adalah, ini tahu apa? Kuping. Kamu harus ngetes pendengaran kamu karena Ricis akan bertanya dan kamu harus menjawab cepat. Mitos atau fakta. Oke. Dengar baik-baik, rasakan dan Oke, yang pertama, mitos atau fakta? Ria Ricis cantik. Fakta. Seneng nggak? Goceng dulu. Bukan itu, oke. Yang pertama, minum air dingin bisa mengakibatkan perut buncit. Mitos atau fakta? Mitos. Iya. Faktanya, air dingin sama sekali tidak mengandung kalori yang dapat meningkatkan jumlah lemak di badan kita, di perut kita. Jadi justru minum air dingin itu bisa segar. Benar, tapi harus diperhatikan. Minum air putih yang dingin itu lebih baik yang tidak berwarna dan tidak berasa. Itu lebih bagus daripada yang berasa-berasa. Jadi lebih bagus tuh yang netral aja. Natural gitu ya. Natural kayak saya, natural white. Iya. Bedak kali natural white. Pasang lagi telinga kamu baik-baik. Oke. Passwordnya Iya. 2 juta rupiah. Oke, yang kedua, dengar baik-baik ya. Makan kacang mengakibatkan kita jerawatan. Mitos atau fakta? Mitos. Yes. Faktanya kacang itu mengandung vitamin B, mineral, protein, dan asam lemak yang baik untuk membangun kulit kita. Berarti kacang yang menyebabkan jerawatan itu mitos ya? Mitos, jadi kita nggak perlu takut kalau misalnya kita banyak-banyak makan kacang. Tenang, nggak akan kenapa-napa, kulit kita sehat walafiat. Oke. Kacang. Abel Cantika, telur tidak boleh dimakan karena tinggi kolesterol. Benar, fakta atau mitos? Fakta? Kali ini kamu salah, Abel Cantika. Padahal kenapa salah? Perempuan tuh nggak pernah salah. Oh iya, Tapi benar. Oke, nih ya, kamu salah. Mitos, faktanya adalah telur itu memang bagus sih dikonsumsi untuk kita yang masih remaja. Karena putih telurnya itu mengandung protein yang tinggi
Dan kuning telurnya itu mengandung kolin dan zat besi. Jadi ya buat kita yang masih remaja bagus, masih nggak pertumbuhan masalah gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi telur tersebut. Cuman boleh 1 sampai 2 per harinya gitu. Jadi nggak masalah makan asal porsinya tepat. Oke. Makan telur kita? Yuk boleh. Telur goleng. Buah dan sayur dapat mengurangi bau di badan kita, mitos atau fakta? Mitos. What? Salah. Kenapa salah sih? Perempuan itu nggak boleh salah. Laki-laki yang selalu Gak pernah salah ya perempuannya. Kenapa salah kali ini? Karena faktanya adalah buah dan sayur dapat menghambat penyerapan lemak yang memicu bau badan di tubuh kita. Jadi kalau misalnya makan buah dan sayur itu bisa mengurangi bau badan kita. Jadi kita harus banyak-banyak mengkonsumsi itu. Coba Ricis kayak kekurangan deh, coba. Ya sih kayaknya aku merasakan buah dan sayur. Nah agak-agak asam. Oke, yang terakhir, gosok gigi dengan stroberi bisa membuat gigi putih. Itu mitos atau fakta? Fakta. Oh, kamu pintar. Sesuai sama yang aku ajarin. Asam sitrat pada stroberi ini mampu membersihkan gigi kita. Jadi kalau misalnya dilakukan secara rutin bisa putih. Oke, berarti harus rutin ya? Kalau rutin gitu, tapi kalau misalnya sekali-sekali cuma bersih doang. Tahu sitrat? Secret. Ah, ibu bisa aja. Jadi tubuh yang cantik itu nggak cuma dirawat dari luar, Bel. Jadi kita harus pintar-pintar ngerawat dari dalam juga. Iya, benar. Salah satunya harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin dan mineral yang pastinya. Jadi mulai dari sekarang kita harus banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Luar biasa. Wanita cerdas sekali dari sini. Untuk teman-teman yang mau tahu lagi lebih banyak soal makanan yang baik untuk kita, kalian bisa cek di theprettyandpicky.id. Lengkap di sana ada. Dan teman-teman boleh komen di bawah, menurut kalian makanan yang kalian makan sekarang ini udah sehat atau belum sih? Benar. Kalau mau nanya juga boleh kasih pertanyaan. Thank you udah nonton teman-teman episode kali ini bareng kembaran Ricis ya, kata orang kita kembar ya. Please di like video ini, jangan lupa like-nya dan di subscribe, penting lo subscribe lo. Iya. Nutrisi bagi hidupku.